wabarakatuh. Nama saya Salam Kebajikan. Baik, saya di sini selaku moderator untuk kegiatan hasil praktikum kami dan akan memaparkan pada diskusi kali ini. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah pencemaran perairan. Baik, dengan topik di sini kualitas perairan di pelabuhan serangan. Sedikit saya paparkan tentang pelabuhan serangan. Pelabuhan serangan membutuhkan pendekatan holistik untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekonomi sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Pemerintah Kabupaten Pasar melalui Dinas Perhubungan bahkan telah mengambil alih pengumpulan lokal serangan. Menindakkan komitmen terhadap regulasi dan pengembangan yang berencana. Rencana pengembangan ke depan juga mencukup pembangunan maritim internasional untuk menampung lebih banyak. Di sini beberapa parameter yang kami ambil di mana untuk mendukung keberlanjutan fungsi pelabuhan serangan, di mana parameter suhu. Baik, di sini saya akan mempersilakan kepada kawan-kawan yang pertama dari saya, bagaimana dengan suhu ataupun pendapat ke saudara dengan adanya kegiatan di pelabuhan serangan. Baik, kepada saudara Moto bisa silakan dengan pendapat tentang suhu dan pendapat Pak ahli. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Waktu Biluru. Di sini kita akan membahas tentang suhu. Suhu perairan di pelabuhan serangan, terutama pada stasiun Kat 1 yang kita ketahui bahwa di situ suhunya 27,1 derajat. Kalau dilihat dari parameter yang diambil bahwa suhu tersebut masuk dalam suhu perairan yang normal dan masih kita lihat juga di perairan yang masih dapat ditemukan di perairan tersebut. Dan kalau pandangan kita, suhu itu dari suhu yang kita lihat bahwa air tersebut tidak terlalu tercemar oleh bahan-bahan kita lakukan. Baik, bagaimana untuk pendapatnya ini tentang suhu? Saya silakan kepada Abang Ahli, mungkin ada pendapat ahli yang mengatakan tentang suhu perairan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini sedikit yang saya sampaikan, saya ahli kamu mungkin. Tentunya dari Kalaba tahun 2021 menyatakan peningkatan suhu perairan sebesar 10% dari 10 derajat Celcius itu menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi oksigen di otak perairan sekitar 2 atau 3 kali lipat. Mungkin nantinya akan terjadi peningkatan risiko posisi bahan organik oleh mikroba dari hasil yang kita dapat. Dan dari PP juga dari peraturan 22 tahun 2001 diperbolehkan kurang semakin 2% 2 derajat Celcius dari suhu alami perairan. Dan kita dapat misalnya ada 27,1, jadi itu masih tergolongkan suhu yang aman untuk perairan, sehingga belum terlalu tercemar perairan tersebut jika dilihat dari suhu sendiri. Itu saja. Baik, terima kasih untuk pendapatannya, untuk saran juga. Baik, untuk parameter suhunya ini saya rasa sudah clear, di mana kita berpatokan pada peraturan pemerintahan nomor 22 tahun 2001. Baik, yang berikut kita beralih untuk parameter pH-nya. Saya persilakan kepada saudari Jani, waktu depan. Berdasarkan hasil pengukuran di dermaga serangan, untuk hasil pengukuran pH di dermaga serangan itu pada pukul 9 sampai 9:10 sampai 9:20 terjadi 2 kali pengulangan pengukuran. Untuk hasil yang pertama itu pH-nya 7,63 dan hasil pengukuran kedua itu 7,62. Nah, untuk hasil pengukuran pH di dermaga serangan masih sesuai dengan standar baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga pelabuhan serangan sesuai sebagai wisata bahari. Nah, itu mungkin hasil pengukuran kita. Bagaimana dengan teman-teman? Mungkin ada pendapat lain? Baik, terima kasih untuk saudara saya melihat memang berdasarkan peraturan pemerintah juga telah menetapkan keadaan suhu, keadaan pH itu yang normal. Namun juga ada beberapa menurut para ahli juga, mungkin saya persilakan kepada saudara Deva untuk memaparkannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kenapa nama saya Fikri Setiawan. Jadi menurut para ahli yaitu suasana Bayayanti tahun 2016 di mana derajat keasaman pH berperan penting untuk mengontrol liquid dan laju kecepatan reaksi beberapa bahan dalam perairan. Perairan laut maupun pesisir memiliki pH relatif lebih stabil dengan kisaran antara 7,7 sampai 8,4. Derajat keasaman dipengaruhi oleh kapasitas penangga atau buffer yang mengandung garam-garam karbonat dan binakarbonat. Pada pH rendah, konsentrasi oksigen terlalu akan berkurang. Akibatnya konsumsi oksigen menurun. Aktivitas tersebut terjadi. Baik, terima kasih kepada saudara Deva. Mungkin saya rasa dari dua parameter perbandingan ini saya rasa sudah cukup untuk pH-nya. Yang berikut kita lanjut ke pengukuran salinitas. Saya persilakan waktunya kepada saudara Haikal. Saya persilakan kepada saudara Haikal. Tidak. Baik, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa. Baik, kemarin waktu saat praktikum kita salah satunya mengambil parameter salinitas yaitu air laut, merupakan air laut yang kompleks. Di situ dengan berbagai senyawa dan juga elemen kimia. Ya dari patokan kita itu peraturan pemerintah PP Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan juga pengolahan hidup kebutuhan laut untuk peruntukan termasuk pelabuhan wisata bahari dan biota laut itu ditetapkan kisaran 33 sampai 34%. Sementara hasil yang kita dapatkan salinitas di pelabuhan serangan itu hasilnya yaitu hasilnya adalah 31 di waktu jam 9 sampai jam 9:10. Dari hasil pengukuran salinitas yang kita lakukan di pelabuhan serangan tepatnya di stasiun 1
salinitas yang ada di pelabuhan serangan itu sesuai dengan baku mutu yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Mungkin itu saja, mungkin ada yang bisa ditambahkan menurut para ahli dari rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih saudara Rikan. Di sini saya menyampaikan juga seperti yang saudara Rikan telah sampaikan, di mana kita telah melakukan pengukuran untuk parameter salinitas, di mana hasilnya juga cukup maksimal. Adapun beberapa perbandingan menurut para ahli, di mana menurut Effendi 2003 yang berkisar antara suhu itu 30 sampai 40% per tahunnya, di mana di sini juga terdapat seperti waktu pengambilan sampel hasil salinitasnya juga 30 sampai 31, artinya di sini nilainya cukup juga. Nah, mungkin juga mungkin seperti itu untuk pemaparan tentang salinitas. Kita lanjut ke kecerahan perairan. Saya persilakan kepada saudara Martobi untuk kecerahan perairan di Pelabuhan Serangan. Oke, baik. Di sini kita membahas tentang kecerahan dari stasiun 1, perairan di stasiun 1. Kalau dilihat dari kecerahan air laut kan, kalau kita lihat pakai laut panjang, maka tidak menembus sampai ke bawah. Tapi kalau ketika kita menggunakan CCDs, maka kita akan mengetahui berapa kedalamannya, berapa kecerahan yang bisa dilihat oleh mata. Dan kemarin saat kita melakukan pengukuran tentang kecerahan air laut dan kita menggunakan CCDs, itu jarak pandang kita adalah 3,4 meter. Maka bisa dikatakan bahwa air laut tersebut masih sangat jernih dan masih sangat bagus, belum terlalu tercemar. Sekian. Baik, terima kasih saudara Martobi. Mungkin Abang Ali bisa membandingkan dengan hasil pengukuran tentang kecerahan di Pelabuhan Serangan dengan beberapa pengukur ahli dan peraturan pemerintah. Mungkin di sini ada sedikit. Terima kasih atas mungkin. Di sini kalau dilihat dari baku mutu untuk kecelakaan sesuai dengan permen peraturan pemerintah, kecelakaan itu kan untuk pelabuhan itu berkisaran di atas 3, terus untuk wisata bahari itu di atas 6, terus untuk laut di mangrove dan laut itu untuk koral itu di atas 5, yang optimal, dan namun di atas 3. Kalau dilihat dari hasilnya ini, kalau kita bandingkan dengan pelabuhan, ini sudah termasuk masih masuk dalam baku mutu. Tapi jika kita lihat dari wisata bahari, mungkin ini akan sedikit perbedaan karena ini sudah di bawah 6 kalau kita lihat dari wisata bahari. Jadi ini sudah terganggu sedikit menurut saya kalau lihat dari permennya. Terus untuk biota laut, karena ini kalau kita lihat dari lamun, ini sudah masih bisa lah. Kalau dilihat dari biota laut dan lamun itu di atas 3, berarti ini sudah bisa masuk. Tapi untuk koral hasilnya memang sana bukan tempat koral, tapi kebanyakan di sana kita lihat kan ada organisme lamun di sana, tumbuhan lamun di sana. Jadi untuk biota laut ini masih sesuai, tapi untuk baku mutu kalau wisata bahari ini kayaknya sudah tidak masuk. Ini dua pendapat saya kalau lihat dari para. Terima kasih. Baik, terima kasih Abang Ali. Memang untuk beberapa parameter seperti yang dari tentang koral atau sebagainya itu memang beberapa parameter juga sesuai, namun kita mengambil rata-ratanya bahwasanya ini sesuai dengan baku mutu di Pelabuhan Serangan. Terima kasih atas pendapat dan pendapatnya juga, di mana kita juga bisa melihat dari tentang waktu pengambilannya, di mana kecerahannya berdasarkan grafik ini. Baik, untuk yang berikut kita lanjut tentang lapisan minyak. Lapisan minyak yang ada di Pelabuhan Serangan. Mungkin kepada saudara Siani, waktu dan tempat saya silakan. Untuk hasil pemantauan lapisan minyak itu, untuk lapisannya terbilang sangat tipis, karena bahkan hampir tidak ada. Adapun itu di bagian bubut yang memang sedang bubut yang atau kapal-kapal pesiar yang memang sedang melakukan aktivitas pelayaran untuk para wisatawan yang akan pergi berpariwisata di laut gitu. Karena kenapa terbilang sangat tipis? Karena belum banyak aktivitas kapal di sana, masih terbilang sedikit. Ya, baik ya. Mungkin saudara Deva punya pendapat tentang lapisan minyak secara pendapat Anda waktu di Pelabuhan Serangan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau dari saya terkait waktu pengambilan sampel lapisan minyak, itu tidak ada lapisan minyak yang saya ketahui pada saat praktikum di Pelabuhan Serangan. Baik, saudara, terima kasih ya. Ya, seperti yang saudara Deva dan Siani sampaikan, bahwasanya untuk lapisan minyak hampir tidak ada, bahkan tidak ada untuk di Pelabuhan Serangan, walaupun begitu banyak aktivitas wisata bahari itu. Baik, untuk bau, saya persilakan kepada saudara Martobi selama kegiatan di Pelabuhan Serangan. Oke, baik. Di sini ketika kita melakukan praktikum di Pelabuhan Serangan, terutama pada stasiun 1, di situ kalau kita dilihat dari pemantauan kita secara langsung dan melihat kondisi perairan di situ, bahwa tidak terdapat bau yang terlalu menyengat atau bau dari air laut itu tidak ada. Karena memang di situ banyak kapal pesiar yang masuk, tapi memang pada tertentu kita mencium bau dari air laut tersebut itu tidak terlalu tercemar bau, masih sangat-sangat alami air laut tersebut. Mungkin sekian. Baik, terima kasih saudara Martobi. Mungkin Abang Ali menyampaikan pendapat menurut permen ataupun pendapat ahli yang bisa disampaikan mengenai tentang keadaan perairan layak bau dan tidak. Baik, terima kasih.
Untuk kebauan itu memang yang alami itu memang tidak ada baunya seperti itu. Untuk permen dari lampiran permen yang kita baca itu nomor 22 tahun 2021 peraturan pemerintah peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 pada lampiran tersebut untuk baku mutu air laut untuk kebauan memang harusnya tidak berbau seperti itu. Dan untuk yang seperti yang telah kita lihat di hasil dari kita untuk aroma sekarang masih alami seperti bau pada umumnya. Jadi bisa disebutkan mungkin masih tergolong belum terlalu tercemar seperti itu. Untuk kita lihat dari tingkat kebauan air laut. Jadi dari hasil yang kita dapat mungkin sedikit yang bisa kita lihat itu adalah di aroma tentang dari yang kita lihat mungkin sedikit ada bau minyak, mungkin itu dari aktivitas kapal-kapal atau betul yang dari sana mungkin bisa saya sampaikan. Lalu dari laut seperti bau busuk atau bau apanya mungkin tidak. Baik, terima kasih untuk Abang Ali sudah menyampaikan pendapat juga bersama pelengkapnya. Di sini kami menyimpulkan artinya merata-ratakan tentang suatu perairan itu bau dan tidaknya ataupun beberapa kriteria, makanya kami dapat menyimpulkan bahwa suatu perairan itu dinyatakan sesuai bau mutu. Baik, bahkan tidak boleh tercemar ya. Untuk selanjutnya itu kita bahasanya tentang DO atau oksigen laut. Saya persilakan kepada saudara Haikal. Saya persilakan kepada saudara. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, kita akan lanjutkan untuk membahas terkait parameter yang sudah kita lakukan sebelumnya pada saat praktikum di lapangan dari pelabuhan serangan, yaitu melakukan pengukuran DO. Dapat kita lihat hasil yang kita dapatkan dari 3 kali pengukuran di titik yang berbeda yang dilakukan di pelabuhan serangan. Kita mendapatkan hasil pada pukul 9.36 itu 6,9, pukul 9.39 5,4, pukul 9.42 hasil itu 5,7. Dari hasil pengukuran yang kita lakukan, hasil ini menunjukkan bahwa hasil tersebut sesuai dengan baku mutu yang dimana pada baku mutu air laut itu untuk DO itu lebih dari 5, sehingga DO pada pelabuhan serangan ini dikatakan sesuai karena hasil pengukuran itu tidak lebih dari 5. Ini sesuai dengan hasilnya. Mungkin itu saja mungkin bisa ditambahkan. Baik, terima kasih saudara Haikal. Ya memang seperti yang saudara Haikal bilang bahwasanya artinya untuk DO itu bahwasanya tidak kurang dari 5. Artinya bahwasanya di sini juga 6,9, 5,4, 5,7 masih standar sesuai baku mutu berdasarkan Permen KP juga, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 menyatakan seperti itu juga. Jadi saya rasa untuk nilai DO-nya itu sesuai berdasarkan menurut para ahli juga. Ada pun di sini menurut Effendi tahun 2003 nilai DO itu yang berbeda di setiap waktu dipengaruhi oleh suhu yang berbeda, semakin besar suhu. Menurut Effendi 2003. Di sini bahwasanya kita juga telah melakukan parameter suhu, memang nyata realitas di mana ketika suhu relatif naik, di situ telah terjadi penurunan DO seperti yang dijelaskan pada grafik ini juga. Baik, yang berikut hasil tentang BOD 5. BOD 5 ini saya persilakan kepada saudara Martobi. Waktu tempat saya persilakan. Baik, saya persilakan kepada saudara Martobi, di mana di sini kita membahas tentang parameter BOD 5. Oke, baik, di sini kita membahas tentang BOD. BOD 5 adalah jumlah oksigen untuk proses oksidasi sejumlah zat organik pada keadaan aerob. BOD ini merupakan salah satu indikator pencemaran organik yang terjadi pada perairan. Jika suatu perairan memiliki nilai BOD 5 tinggi, maka perairan tersebut terindikasi tercemar. BOD 5 pada hasil praktikum ini dilakukan pengamatan pada sampel air, dilakukan selama 5 hari. Dan dilakukan selama 1 hari, tapi ketika untuk pengisian media itu kita harus taruh sampelnya di lab itu selama 6 hari. Jadi biarkan sampelnya selama 6 hari. Kali ini kita bahas tentang para ahli. Di sini menurut Sudarmono 2013 menyebutkan bahwa nilai BOD 5 berkorelasi dengan nilai DO. Jika nilai DO tinggi, maka nilai BOD 5 akan rendah. Sama dengan hasil praktikum pada pelabuhan serangan. Jadi perbedaan BOD 5 pada setiap penelitian disebabkan karena perbedaan nilai DO. Nilai DO pada praktikum ini juga berbeda setiap waktu pengamatan, sehingga bisa diasumsikan bahwa nilai BOD 5 sebanding dengan nilai DO di pantai serangan. Di sini kita menentukan waktu pengukuran dengan 3 titik. Titik pertama dimulai pada 10.30 dan sama 3 titiknya, 3 sampel diambil dari 3 orang dan waktunya sama dengan nilai rata-rata 5,9. Kalau dilihat dari baku mutunya 10 sampai 20 mg per liter, maka kesesuaian baku mutu adalah sesuai. Baik, terima kasih untuk saudara Martobi. Di sini saya persilakan kepada saudara Abang Ali untuk menyampaikan tentang Permen KP tentang para ahli tentang BOD 5. Mungkin untuk BOD mungkin tidak begitu banyak saya katakan di sini. Mungkin kalau dilihat dari baku mutu sih tadi sudah dijelaskan sesuai, karena memang BOD itu tergantung dari depo, dari oksigen yang terlalu dalam daerah itu memang cuma depo yang kita dapat setelah pengukuran 5,6.
Itu kemungkinan memang BUB-nya sekitar segitu. Mungkin itu aja, tidak ada tambahan lagi, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Bobi secara jelas. Mungkin saya sampaikan lagi ke saudara. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Di sini kita kesimpulannya dan sarannya. Saya menyimpulkan di sini adapun hasil praktikum dapat disimpulkan setiap parameter atau dari bahu, lapisan, minyak, DO, BO5, pH, salinitas dan suhu di perairan pelabuhan Serangan tidak melebihi baku mutu air laut untuk wisata bahari dan total perairan, karena sesuai dengan keputusan peraturan pemerintah Indonesia nomor 22 tahun 2021. Pada saran yang harus disampaikan, di mana perlu dilakukan pengambilan data parameter kualitas air secara berkala sebagaimana upaya evaluasi kualitas air yang berkelanjutan agar pengujian data lebih akurat. Mungkin sekian diskusi kami pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam.